kita bukan untuk menekan, tapi mengaturkan dengan cara yang salah. Kalau boleh jujur, harga di lapangan kita itu lumayan tinggi. Jadi beberapa teman itu terlalu luas untuk ngomong agar bisa mendapat target supaya bisa konsumen dan tidak kabur. Saya ngerti kalau di lapangan itu tekanannya bisa jadi lebih besar. Tapi kalau cara komunikasinya bikin konsumen kurang nyaman, justru bisa bikin dampaknya lebih besar. Kita bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat sama klien loh. Kita perlu buat panduan baru, tugas penawaran melalui telepon dan dijelaskan di awal dari mana dapat nomor konsumen. Bagus Jana, tapi kan kadang kita nggak tahu siapa yang udah nolak datanya karena datanya belum dibaruin kan. Terus kadang sistemnya kalau bisa langsung menandai, pasti kerja kita bisa jadi lebih mudah. Selain itu, saya rasa di telepon perlu pelajari ulang isinya supaya pembicara lebih fokus dan lebih empati. Tentunya dengan menutup pembicaraan dengan baik meskipun konsumen menolak. Oke, mungkin minggu depan nanti kita akan mengadakan sesi pelatihan internal ya. Siap Safa, saya juga ingin menambahkan tentang etika penggunaan data diri supaya semua tim tahu bahwa data konsumen tidak boleh disalahgunakan tanpa izin. Setuju Bu, kadang mereka langsung marah ketika kita dapat nomor telepon mereka. Padahal kita juga dapat data dari sistem. Mungkin kalau kita di awal menggunakan bahasa yang sopan dalam perkenalkan diri, mereka nggak akan sefokus itu. Nah, itu juga penting mulai sekarang. Saya mau setiap tim kita mulai percakapan harus memulai dengan perkenalan dengan jelas dan izin berbicara. Misalnya, saya Safa dari PT Gemilang. Apakah saya boleh memperkenalkan mengenai produk X? Jadi nggak langsung menawarkan gitu. Dan kalau konsumen menolak, cukup ucapkan terima kasih dengan bahasa yang sopan, lalu tutup pembicaraan dengan baik dan juga sopan dan dapat dipercaya. Saya suka itu Bu, kalau tim kerja tidak tertekan, tim bisa lebih tenang untuk bekerja dan juga tim bisa mengejar target. Dan kita bisa menggunakan cara yang lebih profesional. Benar, kita juga harus mengevaluasi sistem kerja kita supaya lebih realistis. Tapi saya juga nggak mau kalau ada staf yang harus melanggar etika cuma demi angka. Baik, saya simpulkan saja. Yang pertama, adakan pembaruan panduan komunikasi baru. Yang kedua, memperbarui data agar tidak melakukan penelponan 2 kali. Yang ketiga, adakan pelatihan agar melarikan kesopanan dan empati. Saya setuju banget Diana, kita jalankan mulai minggu depan ya. Terus saya mau semua tim ikut terlibat, termasuk memberi masukan dari pengalaman lapangan. Saya setuju, kalau cara kerja kita lebih sopan, konsumen bakalan lebih terbuka buat dengerin penjelasan kita. Betul, dan citra perusahaan bisa pulih supaya konsumen lebih percaya bahwa kita mempunyai etika yang lebih kuat. Baik, kalau begitu kita sudahi rapat kita hari ini. Terima kasih Diana, Maulida atas masukan kalian pada hari ini. Baik Safa, saya langsung membuat susunan draft panduannya mulai sore ini. Baik Bu, saya bantu membuatkan contoh percakapan di lapangan agar bisa dipakai untuk pelatihan. Bagus, itu semangat yang saya mau. Yuk kita tunjukin kalau tim kita sebenarnya bisa berubah jadi yang lebih baik.
dari mereka sih dari lapangan pengalaman. Jadi wah aduh malu gue. Lo